Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku tetap sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita dapat melaksanakan dengan baik. Pembelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana mengelola informasi dalam ceramah. Itu cara mengelola informasi dalam ceramah. Untuk kompetensi dasar, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Kompetensi dasar yang keempat, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan teliti, terampil, dan semangat. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ceramah. Ceramah adalah kegiatan seseorang dalam menyampaikan informasi di depan umum dengan tujuan memberi nasihat dan petunjuk tentang suatu hal yang bersifat aktual. Ceramah juga merupakan bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk-membujuk, saling mempengaruhi. Tujuan ceramah. Setelah mendengarkan ceramah, pendengar diharapkan memperoleh informasi yang berguna, yang bermanfaat bagi pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu. Berikutnya, macam-macam ceramah. Yang pertama, pidato, yang kedua khutbah, sedang yang ketiga adalah sambutan. Sekarang yang pertama, yaitu pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan yang kedua, yaitu adalah khutbah. Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan mengajak untuk memperkuat keimanan. Yang ketiga, sambutan. Sambutan adalah pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan suatu acara atau suatu kegiatan. Sekarang menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Dengan memperhatikan unsur-unsur 5W+1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ceramah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu informasi berdasarkan fungsi, format penyajian, lokasi, bidang kehidupan, bidang kepentingan. 4 jenis informasi berdasarkan bidang kepentingan. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca atau pendengar. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca atau pendengar. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca, bagi pendengar untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca atau pendengar untuk memperoleh sesuatu. Berikutnya,
menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua itu isi, yang ketiga penutup. Untuk pembuka itu berupa pengenalan isu masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua adalah isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Sedangkan yang ketiga adalah penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Cara memahami informasi dalam ceramah. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar atau yang dibaca dengan seksama secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah. Yang ketiga, menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat yang atau paragraf sederhana yang padat dan efektif. Berikutnya adalah mengonstruksi ceramah. Dalam mengonstruksi ceramah, perlu menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah antara lain bisa A. Pengalaman pribadi, B. Hobi dan keterampilan, C. Pengalaman dalam pekerjaan, D. Pelajaran sekolah atau kuliah, E. Pendapat kita atau pendapat pribadi, yang F. Peristiwa hangat dan pembicaraan publik yang sedang hangat dan aktual. Yang G. Masalah atau mengenai keagamaan. Yang H. Problem pribadi. Yang I. Biografi tokoh terkenal. Dan yang J. Berdasarkan minat khalayak. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ini meliputi ceramah informatif, ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah dunia internasional, itu sekedar contoh. Yang kedua, ceramah persuasif, ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya, ceramah tentang cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, yang C, ceramah kreatif. Ceramah rekreatif, ya. Salah ketik di sini. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur, karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa bagi pendengar, khalayak, atau audiens. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga karangan menjadi lebih sederhana dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang kita butuhkan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Yang B, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. C, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan.
Tidak boleh ada 2, 3 sehingga nanti membingungkan. Yang di bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Yang keempat, di sini menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan A. Mengkaji bahan secara kritis. B. Meninjau kelayakan bahan dengan halayak, audien, maksudnya dengan pendengar. Yang C. Meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. D. Menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir yaitu yang E. Menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas nanti bisa menyusul. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.